Hari ini aku benar-benar tercengang. Ah, jangan mendekat. Sayang sekali. Yang lain terlahir kembali di istana jadi kaisar. Kenapa aku malah jadi Kasim? Tolong. Mana sistem sialan ini? Kamu gila saja. Berteriaklah. Makin keras kau berteriak, makin senang aku. Wah, lincah juga. Orang, kemari, pegang dia. Tenang. Jangan. Aku bahkan belum pernah pegang tangan wanita. Hehehe. Tenang, pisauku terkenal cepat. Satu tebasan ini akan mengakhiri semua masalahmu. Bahaya terdeteksi, mengaktifkan sistem Kasim terkuat. Benda ini keras sekali. Ternyata aku punya sistem. Paket pemula sedang dimulai, mendapatkan kekuatan dewa selama 30 detik. Kamu sebenarnya siapa? Orang terpilih. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi awal. Hadiah, resep pembuatan parfum, 1 botol parfum. Parfum? Selamat, tuan rumah telah membangkitkan sistem Kasim terkuat. Dapatkan pengakuan dari orang lain di istana, maka kau akan mendapat hadiah. Semakin tinggi status, semakin besar hadiahnya. Yang paling dihormati di istana belakang adalah Ibu Suri. Jika aku membawa parfum untuk menyenangkannya, apa hadiah yang akan kudapat? Hahaha. Bagus, jadi Kasim itu enak. Di istana belakang ada ribuan wanita cantik. Aku Yangsu akan menjadi yang terhebat. Kasim paling hebat. Orang-orang ini tahu aku Kasim palsu. Mereka tidak boleh hidup. Mereka tahu aku Kasim palsu. Tidak bisa dibiarkan. Tuan rumah tidak perlu khawatir, karena mereka memodifikasi ingatan. Setelah bangun, mereka hanya akan ingat telah mengebiri tuan rumah. Kamu memang curang, ayo. Ikut aku jalan-jalan. Cantik sekali, kamu baru datang? Iya, kakek saya Xiao Suzi, baru saja dikebiri. Bagus. Tubuhmu bagus ya, baru dikebiri, masih bisa lincah jalan-jalan. Begini saja, aku merasa cocok denganmu. Ikut aku ke istana Changchun untuk melayani janda permaisuri mandi. Melayani janda permaisuri mandi? Lihat wajahnya licik, mau memberikan kesempatan bagus ini padaku? Kakek, kamu ini. Aku masih jantan. Meskipun dikebiri, aku tetap Kasim paling jantan di istana. Ternyata kumis palsu. Hamba tua ini baik hati, baru memberikan kesempatan bagus ini padamu. Janda permaisuri adalah wanita cantik terkenal di istana. Jika melayani dengan baik, keuntungannya besar. Ayo, aku punya sistem, siapa takut? Terima kasih atas penghargaan kakek. Jika aku menjadi orang kepercayaan janda permaisuri pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Kau tahu diri, ikut aku. Kata kakek Wei janda permaisuri masuk istana umur 16. Baru 2 bulan di istana, mendiang kaisar meninggal, menjadi janda selama 10 tahun. Jika aku mendapatkan hati janda permaisuri, maka seluruh harem juga bukan. Xiao Shuzi, melamun apa? Kemarilah. Cantik sekali, tak kira seorang pelayan secantik bidadari. Pinggangnya. Ada apa di dadaku? Tidak ada. Cantik, tapi matanya nakal nanti melayani janda permaisuri mandi. Kalau masih melirik, hati-hati dicongkel matanya dan mati. Mengerti? Ikut aku. Lihat itu, ini akibatnya tidak tahu aturan. Ternyata tidak ada makan siang gratis janda permaisuri ini kejam sekali. Masuklah. Janda permaisuri, kulitmu halus sekali. Iya, pinggang janda permaisuri adalah yang terindah yang pernah kulihat, hamba jadi iri. Janda permaisuri, bagaimana cara merawat kulit? Ajari kami dong. Janda permaisuri ini memang wanita sempurna. Ini menggoda. Aku cuma lihat sekali saja. Kurang ajar, berani-beraninya kau mengintip aku? Wah, baru lihat sekilas udah ketahuan, perempuan ini punya mata di mana-mana. Seorang hina sepertimu berani mengintip tubuh Ibu Suri? Kalau dia yang melayani, bukankah? Bunuh saja. Ibu Suri, ampun.
Hamba tidak sengaja. Karena Ibu Suri sangat cantik jelita, hamba tidak bisa menahan mata ini. Biarlah hamba mati, tapi benda suci ini, hanya Ibu Suri yang layak memilikinya. Benda suci. Kau kira aku ini siapa? Mudah sekali terhasut olehmu. Beri hamba 1000 nyali pun tak berani membohongi Ibu Suri. Benda ini bernama duka yang merasuk, air mata yang berlinang. Duka yang merasuk, air mata yang berlinang. Tebakanku tepat, perempuan ini sudah menjanda 10 tahun, bukankah itu berarti duka yang merasuk, air mata yang berlinang? Setiap hari berpikir ada pria turun dari langit, menaklukkan dirinya. Bagaimana kalau kau membohongi aku? Ibu Suri, benda ini terbuat dari kaca, kecil dan mudah dibawa, setelah digunakan, bisa memikat semua makhluk, sekali pakai tahan 12 jam. Jaminan setelah ke toilet, badan Ibu Suri tetap wangi. Omong kosong. Tahu berapa langka kaca itu? Kamu seorang Kasim kecil, bagaimana bisa punya? Apalagi memikat semua orang dan wangi 12 jam? Kamu benar-benar berani bicara apa saja demi selamat. Ibu Suri, orang rendahan yang penuh omong kosong ini pantas dipukuli sampai mati. Buang ke anjing. Hamba bicara 1000 benar, Ibu Suri coba saja pasti tahu, kalau palsu, hamba siap dihukum mati. Kasim ini rupanya cukup tampan, ada aura maskulin, suaranya juga sangat merdu, tidak seperti Kasim lainnya. Aku sekali lihat langsung muak. Aku ampuni nyawamu untuk sekarang. Di mana benda suci yang kau sebut? Ibu Suri. Aku takut benda suci ini diincar orang, jadi ku sembunyikan, izinkan aku mengambilnya. Baik, Yurong, ikuti dia. Kalau berani membohongi aku sendiri akan menghukummu mati. Terima kasih Ibu Suri atas ampunan. Benda ini pasti akan memuaskan Ibu Suri. Ternyata dikibuli oleh anjing tua itu. Melayani Ibu Suri itu bukan pekerjaan enak, hampir putus kepala. Tapi ini berkah dari musibah. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Ibu Suri. Kakak Gu, sudah kudapatkan. Aroma ini sungguh menyegarkan hati. Benarkah bisa membuat wangi selama 12 jam? Sistem bilang, menaklukkan hati penghuni harem akan diberi hadiah. Penasaran apa hadiah yang akan kudapat jika menaklukkannya? Kakak Gu, apakah ingin mencoba benda ini? Ini untuk Ibu Suri, mana berani aku mengharapkannya. Kakak Gu, bukankah kalian harus mencoba racun untuk Ibu Suri? Baiklah, aku coba saja. Biarkan aku oleskan untuk kakak. Mengoleskan? Ini harus dioleskan ke kulit. Kakak Gu, aku sungguh tak punya pikiran lain. Ibu Suri adalah tubuh naga, aku tak berani sembarangan. Setelah kuajarkan cara mengoleskan ini padamu, kakak bisa membantu Ibu Suri. Baiklah, kalau begitu. Di sini banyak mata, aku takut orang lain salah paham. Kakak Gu, ayo kita masuk ke dalam. Kakak Gu, kau berpakaian terlalu tebal, susah kuoleskan. Apa aku tidak bisa mengoleskannya sendiri? Ini barang langka, tak boleh disia-siakan. Kakak Gu, aku seorang Kasim, apa yang kau takutkan? Baiklah. Kakak Gu, wanginya sekali, sekarang kau bagaikan bidadari. Memang benda dewa. Demi mencoba wewangian ini, aku sudah diraba-raba oleh Kasim kecil ini, wajahnya lumayan, sayang dia Kasim. Kenapa malu seperti pengantin kecil? Naik banyak sekali poin ketertarikan. Sistem bilang kalau sampai 100 ada hadiah spesial. Parfum ini harus sering kuoleskan. Ibu Suri, benda dewa sudah diambil. Bawa ke sini. Wah, adik Yurong, badanmu wangi sekali. Apa kau sudah memakainya? Ibu Suri, aku sudah mencoba racun untuk ibu. Benda dewa ini memang seperti kata Xiao Suzi. Bagus. Memang terbuat dari kaca mulia dari barat, bisa disebut benda dewa, Xiao Suzi. Angkat wajahmu. Tadi kurang jelas, sekarang kulihat. Ibu Suri benar-benar cantik kelas 1, sayang menjanda selama 10 tahun. Kau budak yang punya hati, benda dewa ini bagaimana cara pakainya? Ibu Suri, ibu adalah tubuh naga. Hamba tak berani sembarangan. Cara pakainya, sudah kuajarkan pada kakak Yurong. Kamu, hamba,
Ternyata tidak bodoh. Bagus, Ibu Suri, biarkan hamba mengoleskan parfum untuk ibu. boleh. Luar biasa, Ibu Suri. Seluruh tubuh ibu wangi. Hamba tanpa sadar ingin mendekat pada ibu. Ibu Suri, ibu sangat memesona. Xiao Ya sampai ingin berbaring di pelukan ibu. Sayang sekali parfum ajaib ini hanya 1 botol. Entah apakah Xiao Shuzi masih punya. Para wanita ini benar-benar tidak menganggapku pria. Xiao Shuzi, aku bertanya, apakah parfum ini masih ada? Maaf, Ibu Suri, saya hanya punya 1 botol parfum. Namun Apa? Cepat katakan. hamba tahu cara membuatnya. Tidak hanya bisa membuat aroma mawar, tapi juga aroma melati dan kolonye. Aromanya bisa disesuaikan dengan suasana hati ibu. Membuat ibu wangi berbeda setiap hari. Wah, hebat sekali. Baik. Kamu, hamba, benar-benar membuatku senang. Cepat buatlah. Aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih atas kasih sayang Ibu Suri. Namun parfum ini, cara membuatnya sangat sulit. Mohon Ibu Suri memberikan hamba sedikit tenaga dan waktu, hamba pasti tidak akan mengecewakan. Kalau begitu, siapkan banyak aroma melati untukku. Karena kamu butuh bantuan, tinggallah di sini sebagai pelayan istana saja. Terima kasih Ibu Suri atas anugerahnya, hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga membuat parfum, membuat ibu paling menawan di seluruh istana. Aku sendirian, meskipun menjadi yang tercantik di harem, siapa yang bisa menikmatinya? Hamba bersalah, mohon Ibu Suri menghukum. Pergilah, urusan parfum harus kau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika ada kesalahan, aku tidak akan memaafkanmu. Terima kasih, Ibu Suri. Kasim kecil ini semakin dilihat semakin suka. Sayang tubuhnya cacat. Akhirnya hanya seorang Kasim. Iya, Dik, betul, Kak betul, Kepala Kasim Istana Changchun tidak kalah dengan Kepala Kasim Istana Utama. Xiao Suzi, kali ini kamu berhasil menyenangkan Ibu Suri. Kedepannya, jangan lupa pikirkan aku. Kakak Gu, apa yang kau katakan? Tanpa perawatan, Kakak Gu, mungkin kepalaku sudah hilang. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku. Sayang sekali, dia ternyata seorang Kasim. Ayo. Aku antar kau ke tempat tinggal. Kenapa hati ini bisa berkurang? Kong Kong Yang. Kau benar-benar pintar, minyak wangi untuk Ibu Suri, apalagi disebut sebagai benda dewa. Bolehkah saya bekerja sama dengan Anda? Xiao Lizi, jangan. Boleh. Ini semua bentuk hormat saya. Apa ini tidak termasuk suap? Tidak mungkin. Guru mengajar murid membaca saja pakai biaya. Anda mengajari saya membuat benda dewa. Saya hanya menyesal harta saya kurang untuk biaya belajar. Terimalah saya sebagai murid. Guru, terimalah sujud dari murid. Guru, terimalah sujud dari murid. Jangan begitu, jangan. Jika guru tidak menerima kami akan terus berlutut. Melihat ketulusan kalian ku terima, murid-muridku, berdiri semuanya. Xiao Suzi, tempat tidurmu sudah kurapikan, mulai sekarang kau bisa tinggal di sini dengan tenang. Kenapa kau terus menatapku? Kakak Rong, kau cantik sekali, baik sekali. Siapapun yang menikahimu, benar-benar beruntung 8 turunan. Kau ngomong apa? Aku tidak bercanda. Xiao Suzi, kau. Dada yang kokoh. Sayang sekali, dia seorang Kasim. Hampir saja. Kenapa turun lagi? Apa jangan-jangan, Kakak Yurong, aku suka kamu? Maukah kau menjadi wanitaku?
Xiao Suzy, kau ngomong apa? Jika aku bukan Kasim, maukah kau bersamaku? Kau bukan Kasim? Kau laki-laki. Kakak Yorong, apakah kau di dalam? Janda permaisuri mencarimu. Oh, aku datang. Sial. Hampir saja. Siapa? Keluarlah. Kalian baru saja melihatnya? Tidak, tidak melihat apapun. Kau pikir aku akan percaya? Guru hebat meski cacat, semangatnya kuat. Dengan tubuh yang cacat, membuat Nona Yorong menyerahkan dirinya. Murid kagum-kagum, Jadi, apakah kalian akan menceritakan ini? hubungan guru murid sedalam lautan aku, Xiao Lizi, bersumpah tidak akan mengkhianati guru. Aku percaya kalian. Guru, ini, Aku bisa membuat benda ajaib untuk menyenangkan janda permaisuri. Juga bisa membuat tonik yang menghidupkan kembali. menghidupkan kembali? Pantas saja guru begitu perkasa. Benar, asalkan kalian mengikutiku dengan baik, kalian mungkin bisa menjadi laki-laki sejati lagi. Tapi jika kalian mengkhianatiku, pil ini akan berubah menjadi racun, yang mengubah kalian menjadi darah dalam sekejap. Mulai sekarang, kalian tahu apa yang harus dilakukan? Mengerti. Guru, kau pasti lelah bekerja seharian aku, Xiao Lizi, ahli dalam pijat dan urut bahu, biarkan aku memijatmu. Apa yang kalian lakukan diam saja? Tidak lihat debu di lantai? Guru, bagaimana tekananku? Bagus, sungguh bagus Xiao Lizi. Ceritakan pada gurumu tentang situasi di istana. Hei, guru, kau bertanya pada orang yang tepat. Setiap selir di harem ini berasal dari latar belakang yang tak biasa. Oh, bagaimana tidak biasanya? Menurutku, kaisar kita mungkin. Kita semua di sini adalah orang sendiri, katakan saja. Kaisar kita, mungkin sama seperti kita. Ada masalah di bagian itu, sampai sekarang tidak memiliki putra mahkota. Hanya bisa mengadopsi anak seorang pangeran sebagai putra mahkota. Oh, menarik. Sangat menarik. Aku benar-benar jenius parfum. Guru, kamu luar biasa. Dengan parfum antik baru yang kamu ciptakan ini, semprotkan saja ke tubuh, ditambah dengan wajahmu yang tampan, wanita mana yang bisa tahan? Mulutmu manis sekali. Mulai sekarang jangan panggil Xiao Lizi, panggil saja Xiao Tianzi. Terima kasih guru, atas julukan sayangnya. Xiao Suzy. Kakak Yorong datang. Keduanya ini, Dia adalah saudara baik yang aku kenal di istana kamu. Kali ini mengembangkan banyak jenis parfum, jadi aku ajak mereka untuk mencoba parfum. Suara kakak Xiao Suzy enak sekali. Jauh lebih maskulin daripada Kasim-Kasim itu. Istriku juga ingin minta sebotol parfum kakak Xiao Suzy, bisa sedikit melonggarkan. ini tidak baik, kan? Parfum-parfum ini semua disiapkan untuk Ibu Suri. Sudah dengar dari Yorong Kasim Xiao Suzy tampan sekali. Hari ini melihat langsung, sungguh berbeda dari bayangan. Dadanya jauh lebih besar dari Kasim-Kasim itu. Pasti tidak akan pelit seperti itu kan? Kalian sedang apa? Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Kakak Gu hanya seorang Kasim, kenapa reaksimu sebesar itu? Kasim juga tidak boleh. Aku sudah berpikir, parfum ini semua untuk Ibu Suri, mencoba parfum ini sebaiknya aku sendiri saja. Kalian semua keluar. Xiao Suzy, apa yang kamu lakukan? Kakak Yorong, kamu cemburu, benar? Aku? Apa yang kamu katakan tadi malam itu benar? Kamu laki-laki. Coba saja, kamu akan tahu. Xiao Suzy, apakah kita terlalu cepat begini?
Aku akan baik padamu seumur hidup. Aku percaya padamu. Gu Yorong, kamu masih saudara atau tidak? Demi seorang Kasim, kamu usir kami? Kakak Yorong, apakah kamu berselingkuh dengan Kasim tampan di dalam? Dua orang beban ini. Jangan gegabah, aku akan datang lagi nanti malam, tunggu aku. Yah, hanya bisa menunggu malam. Selamat, tuan rumah mendapat 100% simpati dari Gu Yorong, mendapatkan satu asuransi kesehatan mewah. Kotak P3K. Antibiotik. Ini benar-benar barang berharga. Di zaman dulu, pilek disentri adalah penyakit berat. Antibiotik di zaman ini benar-benar obat ajaib. Tidak baik. Ada apa dengan Xiao Tianzi? Lapor guru, ada masalah. Pangeran Agung jatuh ke air dan terkena angin dingin. Semua tabib istana sudah pergi ke sana. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sekarang kami para hamba diperintahkan mencari tabib di luar. Kalau tidak ketemu, kepala kami dipenggal. Bagaimana ini? Jangan takut, aku bisa menyembuhkannya. Anda bisa? Xiao Suzi, jangan memaksakan diri. Jangan main-main dengan nyawa. Percayalah padaku. Xiao Lizi, mana tabib yang kusuruh panggil? Aku. Hei, budak keparat, bicara dong. Baginda, jangan terburu-buru, jaga tubuh. Pangeran Agung pasti dilindungi takdir. Tabib Sun, bagaimana keadaan pangeran? Lapor Baginda, saya sudah merawat Pangeran Agung. Sekarang tinggal lihat apakah pangeran bisa bertahan malam ini. Kalau tidak bertahan, bagaimana? Ya, Kurang ajar. Sekelompok orang tak berguna. Untuk apa aku memelihara kalian? Baginda, ampun. Ibu Suri, semoga sehat. Bisakah Xiao Suzi mencoba mengobati pangeran? Kasim ini gila ya. Kita semua ingin kabur. Dia malah maju untuk mati. Ibu Suri, Kasim ini. Ini Kasim di istanaku. Xiao Suzi, coba bicara, apa kamu punya resep mujarab? Lapor Ibu Suri, di kampungku ada resep tradisional. Sangat ampuh untuk angin dingin. Jadi saya memberanikan diri untuk mencoba. Aduh, cucuku sayang. Mendengarnya hatiku hancur. Baginda, sekarang tidak ada cara lain. Sebaiknya biarkan Kasim ini mencoba. Karena kamu punya resep, silakan lakukan. Jika salah, kau akan kubunuh sebagai pengiring. Kata orang, dekat raja seperti dekat harimau. Aku pergi, ini tidak benar, Baginda ini tidak seperti pria berotot. Kenapa otot dadanya begitu besar? Suaranya juga, apakah? Kenapa kau lihat aku? Merasa bersalah? Lapor Baginda, Xiao Suzi hanya memikirkan obat yang tepat, cukup minum obat ajaibku, dalam setengah jam kondisi pangeran akan membaik. Konyol sekali, anak muda tidak berguna berani mengaku punya obat ajaib. Betul. Kami sudah puluhan tahun jadi tabib. Belum pernah dengar obat ajaib untuk pilek dan angin? Lalu kenapa kalian tidak bisa menyembuhkan Pangeran Agung? Kalau pengalaman puluhan tahunmu itu berguna, Anda masih akan berlutut di sini. Kamu yang tidak mampu bukan berarti orang lain juga tidak. Kau, bocah lancang. Cukup, biarkan Xiao Suzi yang melakukannya. Tunggu, janda permaisuri, jangan lakukan itu. Jangan biarkan orang tak berguna mencelakai Pangeran Agung. Setiap orang yang masuk istana sudah kami selidiki. Xiao Suzi ini keluarganya petani turun-temurun, tak ada satupun yang jadi tabib. Obat ajaib ini tidak bisa dipercaya. Kalau sampai mencelakai Pangeran Agung, bagaimana nanti? Sida-sida kecil ini ternyata tidak mati. Malah jadi kepala sida-sida. Susah payah membuat Pangeran Agung terkena pilek akut. Jangan sampai ada perubahan. Paman Wei, dunia ini luas. Semua hal ada, banyak hal yang belum Anda lihat. Keluargaku petani turun-temurun, tapi aku menguasai cara membuat parfum. Apa mungkin petani bisa membuatnya? Sida-sida keparat, kamu tidak ingin aku menyembuhkan Pangeran Agung. Aku malah akan menyembuhkannya.
Yang mulia, aku jamin dengan nyawaku, jika Pangeran Agung tidak membaik dalam setengah jam, Anda bisa pancung aku saat itu juga. Hehe, nyawa anjingmu itu tidak berharga. Bisa dibandingkan dengan Pangeran Agung. Sudah. Biarkan Xiao Shuzi mencoba. Xiao Shuzi, Pangeran Agung kuserahkan padamu. Jika dalam setengah jam tidak membaik, pasti akan kubunuh kau. Baik. Mari, Pangeran Agung, minum obat. Pergi, ambil 2 dupa. Kubilang setengah jam ya setengah jam. Bajingan, setengah jam telah tiba. Penyakit Pangeran Agung tidak berubah, berani menipu Kaisar. Orang-orang, seret keluar, pukul sampai mati. Iya. Paman, kenapa terburu-buru? Atau ada yang disembunyikan? Kenapa tidak periksa dulu baru bilang tidak membaik? Kamu pergi. Lihat bagaimana keadaan Pangeran Agung. Ayah, aku haus. Sadar. Syukurlah. Cepat. Air. Sembuh, sudah sembuh. Yang mulia. Pilek Pangeran Agung sudah sembuh sebagian besar. Selanjutnya tinggal rawat saja. Bajingan ini. Kenapa dia berhasil menyembuhkannya? Sida-sida kecil, kali ini kau berjasa besar. Katakan apa hadiah yang kau inginkan. Benar, Xiao Shuzi. Kali ini kau benar-benar berjasa besar. Apapun yang kau inginkan, kau boleh mengatakannya. Baginda, sebenarnya ini bukan jasa hamba, melainkan milik Ibu Suri. Xiao Suzi tidak berani meminta hadiah. Xiao Suzi, jasa itu jelas milikmu. Sejak kapan menjadi milikku? Ibu Suri, jika bukan karena kebijaksanaan yang mulia dalam mengenali bakat, membiarkanku tinggal di istana Changchun. Jika bukan karena yang mulia menugaskanku sebagai pelayan istana, mungkin aku hari ini tidak akan bisa masuk ke gerbang istana Wei Yang, apalagi mempersembahkan obat. Jadi, semua jasa ini seharusnya milik yang mulia. Hahaha, Xiao Suzi, tenanglah. Yang menjadi milikmu tetaplah milikmu. Kalau begitu, jasa itu memang harus diberikan kepada Ibu Suri. Maka saya berikan Ibu Suri 1 mutiara malam laut timur, 1 vas kaca superior dari wilayah barat, 50 pelayan wanita, 50 kasim, dan tambahan asisten pelayan. Terima kasih, Baginda. Enu kecil ini sangat pengertian. Nanti aku akan memberinya hadiah yang bagus. Haha, setengah perjalanan selesai. Sanjungan ini tidak sia-sia. Tadi Wei Gonggong terus menghalangiku. Apakah ada sesuatu di dalam hatinya? Lebih baik katakan saja agar semua orang bisa mendengarnya. Kau. Ini karena aku khawatir akan keselamatan Pangeran Agung. Bagaimana jika obatmu tidak berhasil? Bukankah itu akan mencelakai Pangeran Agung? Kamu ini anjing. Apakah kamu sengaja menghalangi Xiao Suzi untuk mencelakai Pangeran Agung? Aku. Hamba ini. Menurutku, Wei Gonggong juga khawatir akan keselamatan Pangeran Agung. Lagi pula, siapa di antara kita yang tahu Xiao Suzi begitu hebat? Benar, kan? Permaisuri adalah tuan dari harem, juga mewakili keluarga Gongsun. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Sepertinya Wei Gonggong adalah orang permaisuri. Baiklah, sudah begitu. Karena Pangeran Agung sudah tidak apa-apa, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Kalian semua kembali. Xiao Shuzi, dari mana kau dapatkan obat ajaib ini? Ibu Suri, 10 tahun lalu, seorang kakek lewat di rumahku, tanpa alasan, dia memberiku obat ajaib. Bagus. Istana Changchunku mendapat tambahan asisten pelayan, jadi, tugas itu untukmu. Selain itu, Xiao Qing, Xiao Qian, kalian mulai sekarang ikut Xiao Suzi. Baik, Ibu Suri. Terima kasih, Ibu Suri. Kudengar kau baru-baru ini mengembangkan parfum baru, juga teknik pengolesan baru. Biarkan aku mencoba. Aku oles? Ada masalah? Tidak, tidak ada masalah. Kalian semua keluar. Ibu Suri, kalau begitu, hamba mulai. Mulailah. Enak. Lanjutkan. Hamba mengerti. Ibu Suri, apakah selanjutnya kurang pantas? Tidak apa-apa. Seperti apa teknik barumu?
Lakukan sesukamu. Lebih enak daripada pijatan Yurong. Mulai sekarang, kaulah yang mengoleskannya untuk hamba. Pergilah. Hamba ini semakin dilihat semakin disukai. Andai saja dia laki-laki. Xiao Suzi, apakah Ibu Suri menyulitkanmu? Kakak Gu ingin tahu? Malam ini ke kamarku, kita ngobrol panjang lebar. Jangan sembarangan. Sekarang kamu punya adik-adik yang bisa disuruh, kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Jika mereka mengadu padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Siap. Hari ini, Kasim kecil ini sungguh menarik. Petani turun-temurun, ternyata menguasai minyak wangi dan obat ajaib. Lapor, Baginda, setelah diselidiki. Nenek moyang Yang Xiu memang petani turun-temurun, karena tahun bencana rumah benar-benar tidak punya makanan, maka dia dikirim ke istana. Kamu diam-diam mengamati Yang Shu. Lihat latar belakangnya yang sebenarnya. Baik, Baginda. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Pangeran Sulung tiba-tiba sakit parah. Akhirnya, malah seorang Kasim kecil membalikan keadaan. Nyonya Permaisuri. Hamba juga tidak menyangka, Kasim kecil ini punya obat ajaib. Kalian kirim orang untuk menguji. Jika perlu, mulai dari dayang-dayang di sekitarnya, ajari dia aturan istana. Hamba mengerti. Xiao Qing, Xiao Qian kalian semua, kesini sebentar, Yang Gonggong. cepat duduk. Selama ini kalian melayaniku dengan baik, ada hadiah yang kalian inginkan? Kakak Yang, bisakah kau beri kami setetes minyak wangi? Cukup setetes saja, Xiao Qing ingin melayani dengan wangi-wangi. Minyak wangi ini sudah terkenal di istana. Teman-teman perempuanku juga ingin mencicipi sampelnya. Apakah teman-temanmu itu seimut kalian? Kongkong, apa maksudmu? Kalau tidak seimut kalian, tidak dikasih, loh harta ini hanya layak untuk orang sepertimu. 1 botol per orang, kuberikan pada kalian. Kongkong, Anda yakin? 1 botol penuh ini untuk kami? Kalian setiap malam menghangatkan tempat tidurku. Ini yang pantas kalian dapatkan, ambil, kalau habis, minta lagi padaku. Terima kasih, Gonggong Yang. Mulai sekarang jangan panggil aku Gonggong, Yang lagi. Lalu panggil apa? Panggil suami, Suami. enak didengar. Ingat, parfum ini hanya suami berikan khusus untuk kalian. Jangan berikan pada orang lain. Mengerti? Mengerti, suami. Aku hanya datang memberikan parfum. Bisa naikkan rasa suka sebanyak ini? Hampir saja berhasil menaklukkan 2 kakak beradik ini. Aku harus lebih giat? Oh iya, kalian tahu cara memakai parfum? Tidak tahu. Tidak apa, aku ajari kalian. Terima kasih, suami. Kita sudah keluarga, jangan sungkan. Selamat, tuan rumah berhasil menaklukkan hati gadis Xiao Qing dan Xiao Qian, mendapatkan tenaga dalam 50 tahun, dan keterampilan memecahkan kasus seperti dewa. Tenaga dalam 50 tahun. Bantu tuan rumah tingkatkan kemampuan dengan cepat, hingga mencapai tingkat bawaan. Memecahkan kasus seperti dewa, hubungan di balik semua kasus, di mata tokoh utama tidak ada yang tersembunyi. Kalau begitu ayo, tunggu apa lagi? Berikan hadiah. Wah, sekarang rasanya bisa pukul mati seekor sapi. Suami, apa yang kau bicarakan sendiri? Sayang, aku sangat mencintai kalian. Suami tadi mencium kita? Suami baik sekali pada kita.
Dia orang terbaik di dunia untuk kita. Andai dia laki-laki sejati, aku akan melahirkan banyak anak untuknya. Meski bukan laki-laki, aku tetap bersama suami selamanya, melayaninya seumur hidup, menghangatkan tempat tidurnya. Iya, aku juga. Aduh, aku menjatuhkan barang. Batuk, batuk, batuk. Kau gonggong yang? Aku ambilkan? Aku ambilkan. Gonggong yang? Kau panutan kami semua? Hanya beberapa hari sudah jadi wakil pelayan, hebat sekali. Hei, ini apa-apaan? Ini apa-apaan? Uang sekolah. Uang sekolah? Hahaha. Semuanya anak baik yang punya semangat maju. Nanti kalau saya sukses, pasti tidak akan melupakan kalian. Rasanya enak sekali dipuji-puji. Pantas saja orang suka pamer. Kalian semua ngapain? Cepat antre yang rapi. Satu persatu taruh uang di depan nyonya ini. Mau rebutan pelanggan? Di siang bolong begini bawa anjing serigala sebesar itu, tidak takut terjadi apa-apa. Dasar anjing. Melihat nyonya ini kenapa tidak menyambut? Kamu pikir kamu siapa? Melihatku tidak hormat? Hanya seorang wakil pelayan. Bukankah juga seekor anjing? Berikan aku 50 tael perak. Lalu berlutut dan bersujud 10 kali. Lalu tampar wajahmu 10 kali. Nyonya ini mungkin bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, awas dengan sayangku tidak akan segan-segan menggigit. Kak yang benar-benar salah orang, ini selir dari Kak Wei, orangnya ratu. Dulu ada Kasim kecil yang tidak sengaja menghalangi jalannya. Lalu dia suruh anjingnya menggigit sampai mati. Akhirnya mayatnya langsung dibuang ke sumur. Ngakak aku. Hari ini kalau kamu tidak berlutut dan bersujud 100 kali padaku, tampar wajahmu 100 kali, dan teriak, aku jelek 100 kali, hari ini jangan harap bisa keluar dengan selamat. Kamu berani memakiku? Aku bunuh seluruh keluargamu. Pergi, gigit dia sampai mati. Dasar anjing. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa sisa. Kak Yang, cepat menghindar. Anjing bodoh. Perlu menghindar? Wah, apa aku berhalusinasi? Sungguh seperti melihat hantu. Anjing serigala sebesar itu ditendang terbang oleh Kak Yang. Ah, sayangku, kamu tidak apa-apa. Aku akan membunuhmu, hari ini meskipun kamu berlutut di depanku, bersujud 100 kali pun tidak berguna. Cari mati? Tamparan ini karena kamu tidak punya mata, tidak tahu kegarangan tuan muda. Ah, aku ini pelayan ratu. Kamu berani memukulku? Yang kupukul ya kamu. Tamparan ini karena menghina atasan, tidak patuh aturan istana. Aku selir Kak Wei. Aku pasti akan suruh Kak Wei membunuhmu. Konyol. Kak Wei itu apa? Tamparan ini aku memang ingin menamparmu. Baginda Yang Su ini sangat kuat, saya rasa dia setidaknya berada di level Hou Tian. Oh, kekuatan Hou Tian. Kekuatan Hou Tian di usia 21 tahun, pasti bakatnya sangat baik. Kenapa jadi seorang Kasim rendahan? Baiklah, malam ini aku akan mengujinya. Baginda, jangan ambil risiko. Orang ini kuat sekali, tapi latar belakangnya, bersih, aku merasa ada yang aneh. Tidak apa kekuatanku tak tertandingi di level Hou Tian. Kekuatan 50 tahun ini. Enak sekali. Xiao Suzi janda permaisuri ada urusan mendesak mencarimu. Urusan mendesak? Janda permaisuri sepertinya agak tidak senang. Hati-hati. Terima kasih Kak Gu atas peringatannya. Xiao Suzi, tahukah kamu siapa yang kamu tabrak hari ini? Mohon maaf, janda permaisuri hamba memukul selingkuhan Paman Wei Dayang Ratu. Kurang ajar. Ratu adalah tuan dari istana belakang ini, istri resmi dari kaisar saat ini. Berani-beraninya kau memukul dayangnya. Lagi pula Paman Wei adalah Kasim utama atasanmu. Berani-beraninya kau melawan atasan. Mohon maaf, janda permaisuri hamba adalah Kasim wakil dari istana Changchun, bukan wakil dari biro pelayanannya. Hamba mewakili istana Changchun, mewakili kehormatan. Janda permaisuri, meski ratu adalah pemimpin istana belakang, tapi dia adalah junior. Anda, jadi mana bisa hamba dipermalukan oleh dayang rendahan? Terpaksa hamba mengajarinya. Cukup.
Mengingat kau baru datang ke istana Changchun, tidak tahu aturan. Aku ampuni nyawamu. Terima kasih, Janda Permaisuri. Cuaca memang panas. Hanya sebentar aku sudah banyak berkeringat. Orang, kemari, siapkan mandi Xiao Shuzi, kau juga, bantu aku mandi. Masih bengong? Bantu aku buka baju? Hamba tidak berani. Di mana keberanianmu memukul dayang itu? Aku butuh hamba yang berani. Tunjukkan padaku keberanianmu. Mas, kamu pulang? Ya. Kalian siapkan air panas, aku mau olahraga sebentar, nanti mandi. Baik, Mas Yang. Xiao Qian, Mas yang mau latihan bela diri. Ayo kita lihat. Baiklah. Tadi aku marah sekali. Hanya bisa melampiaskan dengan berlatih bela diri. Mas kelihatan gagah sekali. Aku jadi semakin cinta. Andai saja dia benar-benar laki-laki. Iya. Air panas sudah siap. Mas, suhu airnya sudah pas. Kami akan melayanimu mandi. Sudahlah. Aku terbiasa mandi sendiri. Tidak terbiasa dimandikan orang lain. Baiklah. Mas yang hari sudah larut. Kakak sebaiknya cepat tidur. Aku ini mau menjadi Raja Kasim, posisi paling tinggi di antara pejabat, bersaing menguasai harem. Tidak bisa bergantung hanya pada Ibu Suri, harus mencari celah lain. Ada orang di atap, siapa? Apa mungkin Wei Gonggong mengirim orang untuk balas dendam? Baik, kalau begitu, aku akan memanfaatkan situasi. Kenapa tidak ada suara napas? Aduh, bahaya. Dia datang. Tetaplah di sini. Kamu? Kamu bukan level Hautian. Kamu adalah Xiantian. Siapa bilang aku level Houtian? Biarkan aku menggeledahmu dulu. Astaga. Perempuan. Astaga. Perempuan. Sial, kaburnya cepat sekali. Mata itu sepertinya pernah kulihat. Playboy. Baginda, Anda tidak apa-apa? Bagaimana penyelidikannya? Informasinya salah. Orang ini sama sekali bukan Hautian, tapi seorang ahli Xiantian. Apa? Tingkat bawaan lahir? Master bawaan lahir usia 20-an. Bahkan latihan sejak dalam kandungan pun tak mungkin. Baginda, apa Anda keliru? Aku juga kaget. Tapi faktanya memang begitu. Aku tak terkalahkan di tingkat latihan biasa. Namun di tangannya aku tak bertahan satu pukulan. Kalau begitu, kita rekrut dia? Tentu saja. Dia master bawaan lahir. Jika merekrutnya, kita dapat kartu truf yang kuat. Baginda, tapi asal-usulnya tidak jelas, aku khawatir. Aku tentu tahu. Manusia mati karena harta. Burung mati karena makanan, uang, kekuasaan, dan wanita cantik. Tak ada yang bisa lolos dari 3 hal ini. Aku sudah mengincarnya. Cepat atau lambat dia akan jadi milikku. Oh ya, akhir-akhir ini, Selir Meng sedang menyelidiki kasus adiknya, kan? Suruh Yang Su membantu. Baik, Baginda. Handuk. Aku datang, suamiku. Tubuh suamiku makin tegap. Suamiku, tubuhmu bagus. Lebih tegap dari sebelumnya. Kakek Yang,
Ibu Suri perintahkan hamba ambil parfum. Tolong segera serahkan. Baik, tunggu sebentar, aku ambil sekarang. Ini aroma mawar, ini aroma melati, ini aroma bunga bakung, ini aroma rempah. Oh ya, aku juga buat parfum pria, Ibu Suri bisa berikan pada Kaisar. Kakek Yang, kalau begitu, hamba pamit. Hati-hati di jalan, sering-seringlah datang. Haha. Akhirnya satu peti penuh. Ini hasil kerja kerasku. Di zaman modern, ini setara jutawan. Kakak Yang, cepat keluar. Orang Kaisar datang. Mencarimu. Apa yang Kaisar cari padaku? Apa karena aku kasim palsu? Aku datang. Tuan ini, ada urusan apa? Aduh, aku sering dengar jabat tangan ciptaan kakek Yang. Hari ini coba, memang enak. Kakek Yang, bukan Baginda yang cari. Ada yang ingin bertemu? Hamba yang Shu menghadap Baginda. Xiao Shuzi, bangunlah. Kontras ini, benar-benar godaan luar biasa. Kakak Pangeran Agung, bukankah ini putri? Selir Meng. Ini yang kukatakan padamu, Xiao Shuzi. Juga Kasim yang menyelamatkan adikmu. Kamu Xiao Shuzi yang menyelamatkan adikku. Putri yang mulia. Benar, hamba. Jika nanti ada masalah, kau bisa menyebut namaku. Terima kasih, Putri yang mulia. Putri Agung ini bisa diandalkan. Ya, mulai sekarang, di istana ini, bukankah aku bisa seenaknya? Karena kau telah menyembuhkan adikku, menurutmu apa penyebab utama penyakitnya? Hamba. Rasanya karena jatuh ke air dan terkena masuk angin tapi. Katakan saja dengan tenang, jangan ragu. Pangeran Agung memang kena masuk angin akut. Tapi bagaimana bisa tertular, itu yang jadi masalah. Pangeran Agung tidak lagi kecil, bertindak hati-hati, kenapa tiba-tiba jatuh ke air? Xiao Shuzi sampaikan pendapatmu. Baginda Putri hamba berani mengutarakan jika Baginda dan Putri percaya pada hamba izinkan, hamba pergi ke lokasi untuk menyelidiki. Melihat sendiri itu nyata, hanya berdasarkan rumor dan dugaan, hamba sungguh tidak berani mengambil kesimpulan gegabah, juga tidak bisa benar-benar membantu Putri dan Baginda. Baik, sekarang, aku akan membawamu ke lokasi, semoga kau bisa menemukan petunjuk penting, mengungkap kebenaran adikku jatuh ke air. Xiao Shuzi, ku dengar saat kau menyelamatkan adikku Kasim Wei menghalangi dengan berbagai cara. Betul dia takut aku menyembuhkan Pangeran Agung. Jika bukan karena Ibu Suri memberi hamba kesempatan tepat waktu hamba mungkin sudah kehilangan nyawa. Aroma ini, bukan rempah-rempah. Ini aroma tubuh yang luar biasa. Bajingan ini, berani menyakiti adikku putri ini, akan memenggal kepalanya. Yang mulia, jangan gegabah. Kasim Wei adalah wakil kepala kantor, urusan istana, memegang banyak kekuasaan. Kalau benar-benar ribut, kita belum tentu unggul. Wakil kepala kecil macam apa dia? Bahkan ayahanda tidak bisa mencegahku membunuhnya. Keren, Putri. Tapi jangan dulu membuatnya curiga. Mungkin Wei Gonggong punya pendukung di belakangnya. Kita cari dulu petunjuknya, baru tangkap sekaligus. Lebih aman. Terserah kamu. Tempat jatuh ke air ada di depan. Ini dia. Lihat, ini bekas terpeleset. Mulai mode detektif. Jangan lihat lagi. Jejak kaki ini tidak masalah. Ahli forensik sudah periksa berkali-kali, jangan buang waktu di sini. Ahli forensik itu mata biasa. Tidak, Apa yang salah? ini bukan jejak kaki Pangeran Agung. Xiao Shuzi, kamu bilang ini bukan jejak adikku? Mustahil, ahli forensik sudah periksa, bilang ini jejaknya. Putri, tenang, ini bukan palsu.
jejak Pangeran Agung sudah sengaja ditutupi, yang kita lihat sekarang ini hanyalah buatan palsu, yang sengaja dibuat, tujuannya menutupi kebenaran jatuhnya pangeran. Jejak kaki menekan tanah membentuk cekungan. Lihat tepinya, berlapis 2. 2 lapis? Ini kan cuma 1 lapis, kenapa aku tidak lihat? Lihat tonjolan ini. Tingkat kekeringan berbeda, 2 hari ini mendung, cahaya matahari merata. Jika 1 jejak, kenapa tingkat kekeringan sangat berbeda? Ini, kamu bisa menyadarinya? Paduka. Asal jeli mengamati, petunjuk ada di mana-mana. Astaga! Banyak ahli forensik cari puluhan kali tidak ketemu. Kamu dalam semenit langsung lihat? Biasa. Di jejak ini masih ada petunjuk lain. Masih ada? Bekas sol kain dan sol kayu berbeda. Tepi ini rapuh, itu sol kayu yang dipakai pelayan. Cukup cek di departemen istana, apakah ada sepatu sol kayu yang ukurannya sama dengan pangeran. Pelaku sebenarnya akan muncul. Xiao Suzy, kamu hebat sekali. Wei Gonggong di belakangnya ada permaisuri. Menurutmu? Apakah ini konspirasi dia? Duh, tuan kecilku, jangan sembarangan bicara begitu, bisa dipenggal. Maaf, aku kehilangan kendali. Dengar parfum istana juga hasil penelitianmu. Baik, yang mulia benar, hamba. Jangan panggil dirimu hamba di depanku lagi. Panggil aku Meng Fei. Ini kurang pantas. Ini izin dari putri siapa yang berani mempertanyakan? Terima kasih, Meng Fei. Sebenarnya Meng Fei memiliki aroma tubuh alami parfum hanya pelengkap, tapi aku baru mengembangkan sesuatu yang ajaib, namanya lipstik, kamu pasti suka. Lipstik lebih baik dari parfum. Ada di kamarku, silakan Meng Fei. Xiao Suzy ada masalah. Rong, ada apa? Xiao Qing dan Xiao Qian ditangkap oleh Eunuch Wei dan anak buahnya. Siapa yang melakukannya? Mereka meninggalkan surat di mejamu, aku belum lihat. Sial. Itu lagi, si Kasim sialan. Wei, si anjing tua, berani mengancamku dengan nyawa mereka untuk menyerahkan resep parfum, kamu cari mati. Xiao Suzy, jangan gegabah. Mungkin ratu yang mendukungnya. Tak usah bersabar, berani menyentuh anak buahku. Meskipun Raja Langit, aku akan habisi dia. Cepat sekali, tunggu aku. Yang Shu si brengsek, sudah tidak peduli kalian lagi. Kalian cantik-cantik, sebelum mati, biarkan aku bersenang-senang dulu. Nah, Eunuch, bagaimana kalau aku juga ikut bersenang-senang? Kita masing-masing satu? ide bagus. Lakukan sesuai katamu, hari ini mari kita bersenang-senang sepuasnya. Yang akan membalas dendam. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia hanya anjing janda permaisuri. Astaga, di mana penggiling adonanku? Kau mencari ini? Kau, siapa kau? Siapa aku? Bukankah kau ingin bertemu bapakmu ini? Hah? Kau manusia atau hantu? Aku ayahmu. Yang aku tahu, Kau tidak bisa membunuhku. Aku anak buah ratu. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini kau tidak bisa membunuhnya. Pangeran kedua, tolong selamatkan aku. Orang gila ini sudah gila. Dia mau membunuhku. Pangeran kedua, tolong. Kamu. Ini berarti kamu melawan pangeran?
Anjing tua ini, hari ini aku pasti membunuhnya, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menghentikanku. Bajingan, kamu hanya seekor anjing aku, pangeran, membunuhmu seperti babi dan anjing. Jika kamu berani menyentuhnya, aku jamin, besok keluargamu, teman dan kerabat saudara-saudaramu semua akan mati. Termasuk dua budak ini di belakangmu juga akan mati dengan sangat mengerikan. Kamu punya apa untuk melawanku? Kakak Yang. Sudahlah, kita tidak terluka parah. Jangan gegabah demi kami. Kakak Yang, ayo kita pergi. Xiao Qian ingin kamu kembali untuk memakai parfum. Waktu pertumbuhan terlalu singkat, kekuatan belum terkumpul cukup. Jika sekarang aku membunuh pangeran ini, aku hanya bisa membawa mereka melarikan diri menyembunyikan identitas. Hahaha, melawan pangeran? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Kakak Putri, kenapa Anda di sini? Aku sudah membunuhnya, kamu keberatan? Tidak keberatan. Dengar baik-baik, jika kamu menyentuh teman-teman Xiao Shuzi, aku tidak akan memaafkanmu. Begitu mereka celaka, aku akan langsung menyalahkanmu. Mengerti? Ingat itu, Eunuch Wei menghina putri aku bunuh dengan pedangku. Xiao Shuzi, ayo. Terima kasih, Putri, jika ada yang bisa kubantu katakan saja. Xiao Shuzi, bahkan jika aku tidak muncul kamu bisa lolos juga, hanya saja biayanya besar, benar, kan? Pendekar bawaan umur 20 tahun, Guru Yang. Hahaha, ternyata Yang Mulia tahu juga. Setiap orang punya rahasia, aku tidak akan mengusik. Asal kau tidak berniat jahat pada Dacia. Aku pasti tidak punya niat buruk. Kalau begitu, apakah kau ingin mengabdi pada Kaisar? Hamba ini sudah milik Baginda, jadi tidak perlu bicara soal mengabdi. Kesadaranmu tinggi. Ngomong-ngomong, kau belum menunjukkan lipstik padaku. Lagi pula, katanya caramu mengoleskan parfum sangat nyaman. Aku juga ingin mencoba. Ah, ini. Tuan Putri, teknik kakak yang benar-benar nyaman. Iya, kalau tidak mencoba sekali, pasti jadi penyesalan hidup. Ini kan seorang putri. Telanjang bulat lalu diolesi minyak. Kalau Kaisar tahu, pasti akan membunuhku. Benarkah? Kalau begitu, cepat biarkan aku mencoba. Xiao Shuzi, bukankah kita teman? Meng Fei, ini. Harus melepas sedikit pakaian. Kau kan Kasim. Melihat tubuh pun kenapa? Cepat, aku sudah tidak sabar. Ayo, buka pakaian, untuk putri ini. Xiao Shuzi, enak sekali. Teknikmu luar biasa. Ini adalah hasil riset hamba, teknik rahasia yang sudah lama diteliti. Ayahanda, Xiao Shuzi setuju mengabdi padamu. Dia benar-benar bilang begitu? Ya, dia sepertinya ingin mencari Paduka sebagai pelindung, tidak ada maksud jahat. Seorang pendekar bawaan umur 20. Jika bisa direkrut, sungguh pasukan kejutan. Suruh dia datang menemuiku besok secara rahasia. Hamba memberi salam pada Ibu Suri. Persik matang ini, pengen gigit satu. Xiao Shuzi, kudengar kemarin kau melakukan hal besar. Membunuh Paman Wei. Lapor, Ibu Suri. Wei Gonggong mengancam hamba dengan Xiao Qing dan Xiao Qian ingin merebut resep parfum. Apakah mereka berhasil diselamatkan? Berhasil. Sepertinya kedua dayang ini sangat penting bagimu. Jika nanti ada yang mengancammu dengan mereka, apa yang akan kamu lakukan? Ini. Hamba tidak tahu. Menurut Ibu Suri, untuk mencegah masalah di masa depan, sebaiknya bunuh saja kedua dayang ini. Ibu Suri. Sebenarnya hamba bisa melindungi proses pembuatan parfum, tidak perlu repot-repot seperti ini.
Xiao Suzi, Ibu Suri tahu kamu baru datang ke istana ini, hati masih lembut, tidak tega meninggalkan dayang-dayangmu begini saja, asalkan mulai sekarang. Fokus membuat parfum tanpa gangguan, Ibu Suri bisa mengizinkanmu keluar istana, merekomendasikanmu menjadi pejabat di keluarga Dugu, melepaskan status Kasim. Selain itu, Ibu Suri bisa menjamin gaji bulananmu tidak kurang dari 10 tahil emas jika parfummu bagus ada bonus lagi. Saat itu, wanita seperti apapun bisa kamu dapatkan. Untuk apa karena 2 dayang, kamu melewatkan semua ini? Saya pun tergiur dengan tawaran ini. Ibu Suri terlalu baik pada Yang Gonggong. Xiao Shuzi ini masih ragu-ragu, apa dia terlalu bodoh? Kalau saya, sudah berterima kasih sejak lama. Lapor, Ibu Suri, kebaikan Ibu Suri, saya terima, tapi saya belum berniat keluar istana, saya juga bisa melindungi proses pembuatan parfum, Ibu Suri, tenang saja. Xiao Shuzi, kamu sudah pikirkan, kesempatan hanya sekali ini, lain kali syaratnya tidak akan sama. Lapor, Ibu Suri hamba sudah memikirkannya. Benar-benar tidak tahu terima kasih, berani menolak kebaikan sebesar ini dari Ibu Suri. Baik kamu pergi saja. Hamba pamit. Ibu Suri pasti marah karena penolakanku, dia juga akan mengurangi rasa sukanya padaku. Jalan untuk menaklukkan Ibu Suri masih panjang dan berat. Parfum ini membuat orang iri, orang biasa, tidak bersalah, memiliki harta, adalah dosa. Aku harus segera meningkatkan kemampuanku kekuasaan dan status. Hiks. Kak Yang kamu benar-benar baik kepada kami. Xiao Qing seumur hidup akan mengikuti Kak Yang, tidak akan pergi kemanapun. Kak Yang Xiao Qian, terima kasih seumur hidup aku hanya mengakui Kak Yang. Sudah, tidak apa-apa, Kak Yang tidak akan meninggalkan kalian, tidak akan pernah. Ayo, kita cepat masuk ke dalam. Menangis bukanlah anak yang baik. Iya. Xiao Qing, Xiao Qian air mandinya sudah siap? Sudah siap Kak Yang, kami akan melayanimu mandi. Tidak usah, aku sendiri saja. Xiao Qian, kamu bilang Kak Yang sudah menjadi Kasim selama ini, ototnya bukan berkurang malah semakin kuat, ada apa ini? Aku juga heran. Dan Kak Yang juga tidak pernah membiarkan kami melayaninya mandi. Kamu pikir Kak Yang punya kebiasaan aneh? Aduh, jangan sembarangan bicara. Aku tidak mau Kak Yang suka laki-laki. Kasim kok bisa segini maskulin? Maaf. Siapa suruh Kak Yang selalu tidak pakai baju setelah mandi? Kena lihat Putri Agung kan? Wah, berani mengolok-olok aku, nanti pantatmu akan aku gebuk sampai merah. Baiklah Kak Yang, aku di dalam kamar menunggu kamu gebuk pantatku. Tidak, yang harus minta maaf adalah aku. Yang Mulia Putri mencari hamba, ada urusan apa? Ayahanda ingin bertemu denganmu, Baginda ingin bertemu denganku. Kaisar. Sangat tersembunyi. Ya, ikut aku. Baik. Oh iya, kasus adikku sudah ada petunjuk, sesuai dengan petunjuk yang kamu berikan. Kami menemukan pelakunya bukan dari Istana Wei Yang, tapi seorang Kasim dari Istana Pixiang. Istana Pixiang. Istana Selir Liu. Benar ya, Selir Liu. Menurutmu kita selanjutnya bagaimana? Ini. Hamba butuh waktu, tapi siapapun itu selama membahayakan keluarga kerajaan, Sia tidak boleh diampuni. Iya, kita cepat pergi ayahanda, sebentar lagi akan cemas. Xiao Suzi, ku dengar tadi pagi Ibu Suri ingin merekomendasikanmu ke keluarga Dugu. Baik, Baginda ya. Namun kamu menolak Ibu Suri. Aku penasaran. Katakan alasanmu. Baik, Baginda, hamba hanya mengikuti hati, melakukan yang seharusnya, yang tidak seharusnya hamba tidak akan lakukan. Bagus. Xiao Shuzi.
Apakah ada rencana untuk bekerja untukku? Paduka, hamba memang milik Paduka. Melalui lautan api, turun ke lautan api, siap menanggung apapun. Kalau begitu, aku akan memberimu tugas pertama. Selidiki kasus jatuhnya Pangeran Mahkota ke air. Apakah kau yakin? Hamba yakin. Baik. Mulai hari ini, kau adalah pengawal rahasiaku. Selidiki secara diam-diam kasus jatuhnya Pangeran Mahkota. Jika ada masalah, temui Selir Meng. Xiao Shuzi, mulai sekarang, jika ada masalah, hubungi aku akan melaporkan idemu kepada ayahanda. Paduka, izinkan hamba bertanya, apakah di Siaraya kita ada lembaga spionase, Lembaga spionase? yaitu yang hanya melayani Paduka, khusus memata-matai pejabat, menyelidiki kasus, dan menginterogasi tahanan? Lanjutkan. Paduka, kita bisa mendirikan organisasi misterius dan kuat. Mereka mengenakan helm bersayap burung phoenix, berpakaian jubah ikan terbang, dan berselendang pedang sulaman. Pejabat istana akan gentar, bandit besar pun akan menjauh. Lembaga ini khusus bertugas menyelidiki, menangkap, dan menginterogasi jaringan mata-mata tersebar di seluruh Siaraya. Kasus yang tidak bisa dipecahkan pejabat, kita pecahkan. Hal yang tidak bisa diatur pejabat, kita atur. Hal yang bisa mereka atur, kita juga harus atur. Eksekusi dulu, lapor belakangan, dengan izin khusus Kaisar. Orang yang tidak bisa ditangani Paduka, kita tangani. Orang yang tidak bisa dibunuh Paduka, kita bunuh. Xiao Shuzi, kau sungguh mengejutkanku. Jika benar-benar didirikan lembaga spionase yang kau maksud, tindakan keluarga kerajaan akan terus dibatasi? Ide ini benar-benar terpikirkan olehmu? Paduka, memang tidak sengaja terpikir oleh hamba, tapi bagaimana hasilnya, hamba tidak tahu. Baik. Urusan pendirian lembaga spionase kau yang bertanggung jawab. Aku butuh proposal yang detail. Selain itu, jangan lupakan kasus jatuhnya Pangeran Mahkota. Kau boleh mundur. Hamba permisi. Xiao Shuzi, aku merasa kau semakin misterius. Hahaha, Putri, sebenarnya tidak apa-apa. Siaraya sudah punya pengawal rahasia, aku hanya mengoptimalkan lembaga pengawal rahasia itu. Ngomong-ngomong, apakah Putri mengenal Selir Liu dari Istana Pixina? Selir Liu, orang itu tidak sederhana. Berbeda dari kebanyakan selir di harem, Oh, apa bedanya? dia tidak masuk harem berkat klan bangsawan. Dia mendapat kasih sayang dari mendiang kakek kaisar, sehingga menjadi selir agung. Aku kembali dulu, hati-hati. Terima kasih atas ingatannya, Putri. Jadi kau yang bernama Yang Shu? Benar akulah dia, kalian cari masalah? Siapa kami? Paman Wei berjasa pada kami, karena kau, bajingan dibunuh oleh Putri Sulung. Kami ingin membalaskan dendam Paman Wei. Bajingan saran, jangan keras kepala, berlutut dan tampar wajahmu sendiri di depan kami, panggil kami kakek, satu persatu. Hanya kalian? Kakak jangan banyak bicara dengannya. Meskipun dia punya kemampuan tapi kami banyak, pasti dia bukan tandingan. Benar, bunuh dia. Buat dia ketakutan setiap bertemu kita. Kamu bagaimana mungkin kamu sekuat ini? Bicara kenapa menghalangiku? Kami membalaskan dendam. Paman Wei dia adalah saudara kita, teman dan keluarga tercinta. Aku tidak mungkin mengkhianatinya. Begini, berapapun yang dibayarkan orang di belakang kalian, aku bayar 2 kali lipat. 3 kali lipat. 3 orang pertama yang bicara, aku beri 3 kali lipat. 10 orang pertama yang bicara, aku beri 2 kali lipat. Selir Liu dia ingin resep parfummu. Benar iya, Selir Liu Yang, dari Istana Pixiang. Selir Kekaisaran Liu 165 cm, badannya sangat bagus. Aku juga bicara Selir Liu Suka, pria piaraan, terobsesi dengan parfum yang populer di istana, ukuran tubuhnya menurut perkiraanku, 96, 60-92. Astaga, Selir Liu ini mungkin berwajah bayi. Paman Yang, tadi kau bilang akan beri hadiah 3 kali lipat, kenapa kau ingkar janji?
Karena aku memang tidak punya sopan santun, brengsek. Sial, lebih dari 100 orang, tak ada habisnya. Xiao Suzy, kau tidak apa-apa. Kakak Gu, aku tidak apa-apa, tidak ada masalah sama sekali. Tadi, Dayang kami melihatmu diganggu, aku segera cari orang untuk membantumu, syukurlah tidak apa-apa. Sekarang urusan kalian selesai, kembali kalian semua. Baik pengawal Gu. Kakak Gu, para Kasim ini, kenapa mereka begitu patuh padamu? Xiao Suzy, aku Dayang dekat janda permaisuri, ditambah ilmu bela diri yang baik, jadi para Kasim di istana Changchun di bawahku. Berarti kau memimpin hampir 100 Kasim, kau ketua perempuan? Iya, aku punya sekitar 150 orang. Bertanggung jawab atas keamanan istana Changchun. Keren. Xiao Suzy, engkau adalah orang dari istana Changchun milikku. Siapapun yang berani mengganggumu bilang padaku, lebih dari 100 orang kakak ini, selalu siap sedia. Yang tadi menghadangku adalah orang selir Liu dari istana Pixiang, kemungkinan juga ingin resep pembuatan parfum. Selir Liu. Dia. Liu Guifei, itu dia. Gu Jiejie, kamu kenal dia? Dia. Agak istimewa. Ini bukan tempat untuk bicara. Kita bicara nanti. Baik. Yang Dage, kamu tidak apa-apa? Dengar ada yang mengganggumu. Dage menyuruh kita jangan keluar, kami khawatir sekali. Dage, kalian masih ragu dengan kemampuanku? Pergi tutup pintunya, ada hal penting yang ingin kutanyakan pada Gu Jiejie. Iya. Gu Jiejie, kamu ceritakan dulu tentang Liu Guifei, ya. Xiao Suzy, tanganmu nakal sekali. Liu Guifei ini sangat misterius. Pertama, tidak ada yang tahu usia aslinya, hanya tahu dia pada tahun ke-10 Kaisar sebelumnya, masuk ke istana. Lalu naik pangkat dengan cepat. Dari selir rendahan hingga selir hui hanya dalam 3 bulan sangat populer, bahkan ratu pun kalah. Astaga, kalau begitu, masalah Liu Guifei ini lebih besar? Dan saat itu Kaisar seperti kerasukan. Setiap hari pergi ke tempat Liu Guifei, kadang-kadang bahkan 3 hari 3 malam tidak pergi, dan ini juga penyebab kematian dini Kaisar sebelumnya, sebagai alasan penting. Sebenarnya Liu Guifei ini memiliki hal yang lebih aneh. Xiao Nozi begini. Di istana Liu Guifei, tidak ada Kasim, juga tidak ada penjaga pria. Gu Jiejie, lanjutkan. Konon Liu Guifei ini bisa ilmu hitam, bisa menyedot energi manusia. Para Kasim di istana Pixiang, tidak ada satupun yang keluar, semua hilang secara misterius. Tidak mungkin, Kasim juga bisa disedot energinya? Setelah Gu Jiejie bilang, aku ingat, saat pertama kali datang ke istana, aku pernah tengah malam ke dapur istana, saat melewati istana Pixiang, mendengar suara teriakan Kasim dari dalam. Aku juga dengar Liu Guifei ini membunuh banyak selir yang sedang hamil. Xiao Qian, kata-kata itu sebaiknya kau simpan sendiri, kalau sampai orang lain dengar, nyawamu tidak akan selamat. Aku mengerti. Liu Guifei ini semakin rumit, harus diselidiki dengan jelas. Sistem selain memberi hadiah, bisakah kau beritahu apakah di istana ini ada orang? Maaf, level sistem belum cukup, tidak bisa membuka mode pengintaian untuk Tuan. Oh, maksudmu, kamu bisa upgrade? Ya, selama Tuan menaklukkan wanita harem kunci, sistem ini bisa upgrade. Bau darah samar. Tanah lembut bekas galian baru. Ada juga bau busuk. Sistem, bisakah kau beri contoh, siapa yang sudah kutaklukkan, agar kau bisa naik level? Ding janda permaisuri putri. Mungkinkah selir Liu benar-benar melatih ilmu sesat?
Peringatan. Ada makhluk tak tertandingi di sekitar Tuan. Segera pergi, peringatan. Aman. Sistem, jika tidak mengingatkanku nyawaku sudah melayang. Selir Liu memang melatih ilmu sesat, kematian para Kasim itu buktinya mungkin mendiang Kaisar juga meninggal karenanya, tapi kenapa dia bisa tetap tinggal di istana? Kecuali ini dibiarkan oleh semua pihak air di harem ini sungguh dalam sekali. Ibu Suri Xiao Suzi sudah kembali dari Pik Xiangong. Sepertinya Kaisar merasa harem ini terlalu tenang ingin mengaduk airnya. Kaisar ini tidak sederhana. Ibu Suri keluarga sudah berkali-kali mendesak Anda untuk mengirimkan proses pembuatan parfum. Selain itu, Yang Shu itu tidak boleh dibiarkan hidup. Tentu aku tahu, beberapa hari lagi, proses pembuatan parfum akan kukirim pulang, Xiao Shuzi juga akan kusuruh orang diam-diam menghabisinya. Aduh. Semoga Ibu Suri kali ini menepati janji. Kurang ajar kau mengajari aku, Hamba tidak berani. pergi. Jangan sampai lagi aku mendengar kata-kata tidak hormat darimu. Yang Mulia Permaisuri tadi, Yang Shu, dari Changchungong, tiba-tiba pergi ke Pik Xiangong, mungkin tujuannya tidak baik. Di belakangnya, mungkin ada bayangan Kaisar. Selain itu, kepala keluarga bertanya kapan Anda akan mendapatkan proses pembuatan parfum. Jika perlu, keluarga Changsun bisa menggunakan 30% kekuatan. Aku mengerti kau mundur dulu. Yang Mulia Putri. Xiao Shuzi, Yang Mulia Putri sulung cepat pakai baju pagi-pagi gampang masuk angin. Xiao Shuzi kamu jago merawat wanita ya? Putri, sebenarnya, saat pertama melihatmu tiba-tiba terbersit di hatiku sebuah puisi untukmu. Puisi apa? Coba dengar. Air mata siapa yang kutumpahkan? Ayam berkokok, hanya aku mendesah. Ini benar-benar kau yang tulis. Yang Mulia puisi ini, sebenarnya Anda yang tulis Anda memberi saya inspirasi. Xiao Suzi huhuhu. Apa perempuan semudah itu dibodohi? Ding selamat, tuan rumah mendapatkan pengakuan dari Putri Mahkota sebagai tokoh penting. Sistem mendapatkan peningkatan Ding kemajuan 10%, 20%, 50%. Sistem akan ditingkatkan. Ding peningkatan sistem selesai, mendapatkan fitur baru, hadiah pemicu sekali sehari, Ding fungsi asli. Sistem tidak berubah, mendapatkan tokoh kunci. Tokoh penting setelah pengakuan tokoh biasa dapat memperoleh hadiah sistem. Xiao Shuzi kantongmu menyimpan sesuatu? Mengganjal aku? Oh ya, ini lipstik, kemarin lupa memberikannya padamu. Jadi kali ini, khusus membawanya untukmu. Ini lipstik ya? Ya, ini aku buat khusus untukmu, hanya ada satu di dunia. Benarkah? Lipstik ini mirip dengan lip balm ya? Tidak, ini berbeda dengan lip balm. Ini aku buat dari madu liar akar bit ditambah dibuat dengan cara kuno alami dan tidak berbahaya. Setelah memakai lipstik buatanku tahan sehari tidak masalah dan juga tidak berbahaya bagi tubuh. Yang Mulia Putri, biarkan aku memakaikannya untukmu. Ding hadiah sistem terpicu, mendapatkan teknik memakai lipstik tingkat atas. Ding sedang mencari untuk tuan rumah, teknik memakai lipstik terbaik di dunia. Kemajuan 10%, 50%, 100%. Selesai. Yang Mulia Putri, lihat hasilnya.
Ya ampun ini. Bibirku? Oh ya, Xiao Shuzi, bukankah kamu ada urusan denganku? Astaga, lupa. Ini tentang selir Liu dari Istana Pixiang. Aku hampir memastikan dia berlatih ilmu hitam. Apa? Apakah rumor itu benar? Ayo, cepat laporkan pada ayahanda Kaisar. Xiao Suzi, ada hasil tentang Istana Pixiang. Lapor, Baginda selir Liu dari Istana Pixiang kemungkinan besar berlatih ilmu hitam. Hamba di halaman rumahnya menemukan banyak kerangka Kasim, semua telah dihisap darah dan energinya. Begitu ya? Aku tahu. Baginda membutuhkan hamba untuk terus mengamati Istana Pixiang. Tidak perlu, untuk sementara urusan selanjutnya serahkan pada aku. Selain itu, badan intelijen akan kamu yang bertanggung jawab. Reaksi Kaisar ini sudah tahu sejak awal. Paduka, hamba berani meminta sesuatu kepada Paduka. Xiao Suzi, coba katakan. Paduka, hamba ingin kebebasan. Izin keluar masuk istana. Baik, aku bisa memberikannya. Tapi aku punya syarat. Dalam 3 bulan dirikan badan intelijen yang kamu maksud. Jika tidak, aku akan pertimbangkan orang lain. Hamba tidak akan mengecewakan harapan Paduka. Sudahlah, kamu boleh pergi. Meng Fei, ada yang mengganjal di hati? Xiao Suzi? Aku merasa ayahanda sepertinya tahu soal selir Liu. Tapi tetap menyuruhmu melakukan hal berbahaya itu. Meng Fei, Paduka tanpa ragu memberiku tanda izin dan mengizinkanku membentuk badan intelijen. Itu sudah sangat baik bagiku. Jadi di dalam hatiku hanya ada rasa syukur yang dalam. Xiao Suzi, kamu baik sekali. Hei, kemari. Ada apa ini? Lapor kepada Gonggong yang permaisuri datang untuk mencari jodoh bagi seorang Kasim di Istana Weiyang. Katanya dia tertarik pada kakak Gu Yorong. Jodoh? Apa maksudnya? Gonggong yang itu pasangan suami istri di istana, Kasim dan Dayang. Apa? Suami istri sama kakak Gu? Sialan, sudah bosan hidup, berani macam-macam denganku? Keparat, kamu pikir kamu siapa? Berani mengincar wanitaku? Ah, siapa kamu? Kamu gila? Wah, pantatku. Ah? Apa salahku padamu? Jangan ambil buah persikku, jangan kelewatan. Berani sekali, berani menganiaya di siang bolong. Tangkap dia. Ternyata wanita murahan ini milikmu. Sekarang pasti hatimu kesal. Pengen mukul aku, kan? Tapi hari ini aku bilang padamu, wanitamu aku ambil. Permaisuri sendiri yang menjodohkan. Hanya anak kemarin sore sepertimu yang mau menghalangi. Nanti kamu akan lihat sendiri wanitamu ku permainkan sampai babak belur. Xiao Suzi, ini bukan urusanmu. Cepat minta maaf pada Ibu Suri. Pergi cepat. Tidak. Aku di sini saja. Hari ini tak ada yang bisa bawa kamu pergi. Kumohon cepat minta maaf pada Ibu Suri. Permaisuri tidak akan melepaskanmu. Hahaha, dasar anjing. Berani-beraninya kau melawanku. Xiao Suzi tampar mulutnya. Dengar tidak? Ibu Suri menyuruhmu menampar mulut wanita ini, hahaha. Xiao Suzi tidak dengar kata-kataku. Tampar mulut Kasim anjing ini. Ya, Ibu Suri. Ah, Ibu ini. Bawahan tidak tahu aturan ajar sedikit. Adapun soal bersanding, aku pikir lebih baik, tidak usah permaisuri bisa lihat dayang-dayang lain di istana Changchun. Ibu. Bawahanku yang melanggar aturan, aku akan segera kembali dan mengajarinya. Xiao Suzi, kau harus memberi penjelasan padaku. Ibu Suri, ini semua salah hambamu. Tidak ada hubungannya dengan Xiao Suzi.
Balas Ibu Suri. Sebenarnya, hamba tadinya telah menyiapkan kejutan untuk ibu, kejutan yang hanya satu-satunya di dunia. Tapi anjing itu merusak suasana, hamba jadi tidak senang. Oh, kejutan apa? Balas Ibu Suri, benda ini bernama lipstik, hamba baru saja menemukan benda ajaib ini jauh lebih hebat dari gincu 100 kali lipat. Ini khusus kubuat untuk ibu, hanya satu-satunya di seluruh dunia. Oh, bawa kemari, biar aku lihat. Dang 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 dang, kejutan. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Aku akan memberi contoh. Xiao Shuzi, aku benar tidak salah melihatmu, lipstiknya bagus, kau boleh mundur dulu, besok lagi oleskan lipstik untukku. Kak Gu, lipstik ini khusus kubuat untukmu. Hanya satu-satunya di dunia, lo? Ini benar-benar untukku? Tentu saja kau kan wanitaku. Sungguh? Tentu saja. Xiao Suzi, jangan pegang situ. Sungguh sampah. Bahkan anak kemarin sore pun tidak bisa diatasi. Apa gunanya kau bagiku? Permaisuri, anak itu sangat aneh. Dan tindakannya sangat kejam, tidak punya etika bela diri. Hamba tidak sempat bereaksi baru terkena jebakannya. Tetap sampah. Hubungan Guyorong dan Yangsu begitu baik, asalkan kita menguasai Guyorong pasti bisa dari Yangsu mendapatkan proses pembuatan parfum, sekarang sia-sia belaka. Permaisuri, sekarang, kita hanya bisa menggunakan rencana yang lain. Apa perlu kau ingatkan aku? Masih bengong apa? Cepat persiapkan rencana berikutnya. Proses pembuatan parfum adalah milikku. Yangshu juga harus mati. Cuaca sialan ini baru bulan Mei kok sudah panas banget. Kakak yang kamu juga kepanasan sampai nggak bisa tidur. Kakak yang es batu di istana terbatas hanya orang penting yang bisa dapat di seluruh istana Changchun. Cuma Ibu Suri yang punya es batu, tapi juga sedikit. Kayaknya selir sendiri aja nggak cukup. Iya, sekarang sudah bulan Mei, es batu mahal banget. Kami para pembantu masa bisa menikmati es batu. Tunggu sebentar, kakak yang aku akan membuatkan es untuk kalian. Beneran nggak sih kakak yang jangan-jangan mau mencuri es batu Ibu Suri? Tenang, kakak yang ini hebat banget. Kakak yang beneran bisa? Tentu saja. Aku akan membuatkan es batu untuk kalian sekarang. Kakak yang katanya mau bikin es batu kok malah ke toilet. Ya ampun, es batu buatan kakak, yang jangan-jangan bau tai. Apa kita harus menghargai kakak yang pura-pura es batu bau tai itu wangi? Iya. Kayaknya, kakak yang orangnya gengsi. Wah, gede banget. Xiao Qian, kamar mandinya nggak berubah? Kata kamu kakak yang ngapain di dalam? Iya, di toilet nggak kurang apa-apa. Saat kakak, yang keluar badannya, juga nggak bawa es batu. Aku merasa isi tong sampah berkurang. Aku juga rasa berkurang banyak. Kakak yang jangan-jangan ewo. Kakak yang, jangan-jangan kamu mau bikin air ini jadi es. Di musim panas begini air bisa jadi es? Hahaha, tenang aja, nanti kalian bakal menikmatinya. Sini coba suhu airnya. Ya ampun, airnya beneran dingin kakak yang, gimana caranya? Airnya beneran dingin.
Lihat aja nanti akan ada keajaiban. Ya ampun, ini SS beneran muncul. Kakak yang hebat banget, es beneran muncul. Xiao Qian, sini. Kakak yang kamu pilih kasih kamu curang karena aku kecil di sini. Oke, kamu juga dapat. Siokian kamu ngompol, ada apa di bawahmu? Ada apa ini? Masa aku ngompol sih? Malu banget huhuhu. Xiao Qing, Xiao Qian kemari sebentar. Kakak yang ada apa? Ambilkan buah plum susu kambing madu teh hitam. Kakak yang, kau mau masak sesuatu? Cepat pergi. Jangan banyak tanya. Nanti kalian akan dimanjakan. Sistem sedang mengumpulkan resep dari seluruh dunia. Pengumpulan selesai, tuan rumah mendapat hadiah. Keterampilan memasak level master. Nona-nona silakan dicicipi. Wah, enak banget. Ya ampun, ini minuman terenak yang pernah ku minum. Hidup feodal yang mewah, gue juga mau ikut nanti. Aduh, apa plumnya beracun diare? Xiao Suzy, kau datang. Aduh, kau menyebalkan. Meng Fei, lihat aku bawa barang bagus. Ya ampun, dari mana kau dapat es sebanyak ini? Kau merampas es dari gudang es kerajaan. Meng Fei, Es ini kubuat sendiri, dengan sendawa batu, dan air bisa menghasilkan dingin membeku jadi es. Xiao Suzy, kau hebat sekali, rasanya kau bisa melakukan apa saja. Oh iya Meng Fei, kau mau keluar jalan-jalan. Sungguh, tentu aku ingin keluar. Tapi aku seorang putri. Tanpa izin ayahanda, aku tak bisa keluar. Ibunda juga tidak mengizinkanku keluar. Katanya bisa merusak martabat kerajaan. Meng Fei, asal kau mau keluar ya keluar saja. Tak ada yang berani menghalangimu. Jangan takut, ada aku. Kau berikan papan izin padaku. Bagaimana denganmu? Tenang, istana belakang tak bisa menghalangiku. Kita bertemu di luar istana. Meng Fei di sini. Xiao Suzy, kau benar-benar keluar. Kubilang juga keluar istana itu mudah bagiku. Ayo kuajak kau ke pasar. Mau makan apa? Mau apa? Semuanya kubelikan. Tolong, Hahaha, biar kau berteriak sekencang apapun, tak ada yang bisa menyelamatkan kalian berdua. Gadis-gadis ini benar-benar cantik. Aku pasti akan menikmatinya. Hahaha, cantik Tuan Huang datang. Siapa aku? Aku ayahmu. Di siang bolong menculik gadis, tidak takut, hukum Daxia? Hahaha, hukum Daxia, di sini, akulah hukumnya. Kenapa kalian diam? Bunuh dia. Xiao Suzy, tidak masalah kan? Tenang saja. Hanya sekelompok sampah.
Sekelompok pengecut, hanya berani pada wanita. Kau tunggu saja. Berani, jangan pergi. Baik. Aku tunggu di sini. Meng Fei, bagaimana kalau beri mereka baju dulu? Nanti aku belikan untukmu. Iya, berikan pada mereka dulu. Nona kecil, pakai baju dulu. Kalian anak dari keluarga mana? Apa kalian tersesat? Atau ada apa? Kakak aku Guan, adikku bernama Gurong. Kami bersaudara dari keluarga Gu di Longzhou. Tempat kami terkena bencana besar. Makanan habis. Terpaksa melarikan diri. Di jalan terpisah dari rombongan utama keluarga Gu. Keluarga Gulongzhou, seingatku, itu keluarga besar, kan? Bahkan keluarga Gulongzhou pun mengungsi. Situasi tidak baik, jika kekeringan berlanjut, pasti banyak pengungsi ke selatan, berkumpul di ibu kota. Xiao Shuzi, lalu kita harus bagaimana? Cepat kembali laporkan pada ayahanda kaisar. Meng Fei, jangan buru-buru dulu. Selesaikan urusan Huang Ergo, atur Guan, dan Gurong, lalu kita kembali ke istana, laporkan pada Baginda. Paman mereka itu. Laki-laki dan perempuan itu mengganggu aku. Kepalaku dipukul sampai berdarah oleh bajingan itu. Huhuhu. Mereka yang membuat keributan di jalan, memukul Huang Ergo. Menurut hukum, masukkan penjara. Penjaga, tangkap astaga, Yang Mulia Putri. Penjaga, berikan spanduk keberanian pada mereka berdua. Kau bajingan, berani memfitnah pria dan wanita ini, benar-benar rusak moral. Kemanusiaan hilang. Penjaga, masukkan Huang Ergo ke penjara. Hal ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Yang Mulia Putri, penjahat telah menghina putri. Sudah ditangkap oleh bawahanku, bawahannya mengerti. Nona kecil, kami akan pergi sebentar lagi. Kalian bisa memilih ikut aku kembali ke istana, atau tinggal di ibu kota. Kalau ikut aku ke istana, kalian bisa menjadi pelayanku. Jika kalian tinggal di ibu kota, aku bisa meninggalkan kalian sedikit uang perak, itu terserah kalian sendiri. Meng Fei, ini masalah besar. Aku tidak bisa hanya mendengar sepihak darimu, lalu percaya bahwa utara mengalami kekeringan parah, dan sejumlah besar pengungsi akan datang. Namun, aku akan bersiap. Tapi, ayah, Minggirlah. Aku masih ada urusan penting. baik. Yang Gonggong. Anjing itu sudah keluar dari istana Wei Yang. Anjing. Saudara-saudara, ambil senjata. Ambil senjata. Kakak Yang, segelas es teh hijau dengan susu kental ini baru saja kubuat. Bagaimana kalau kau minum dulu sebelum pergi? Nanti akan mencair. Menyelesaikan sampah seperti ikan busuk, tidak akan membuang banyak waktu. Kau pegang dulu teh ini. Berhenti. Hari ini aku pasti akan memukulmu sampai mati. Kau suruh aku berhenti? Apa aku harus berhenti? Lari. Kau, terus lari untuk tuan kecil. Katakan, kenapa kau mendekati Gu Yorong? Siapa yang memberimu ide? Aku tidak akan bilang. Bahkan jika kau pukul aku sampai mati, aku tidak akan mengatakannya. Enak. Muzi, orang ini kuserahkan padamu untuk diinterogasi, pastikan dia bicara. Kakak, baik, saya mengerti. Xiao Shuzi, kau menangkap Wang Gonggong dan membawanya ke istana Changchun? Itu, kan, pelayan permaisuri. Bagaimana kalau kita lepaskan saja segera? Tenang, hanya seorang pelayan rendahan, permaisuri tidak akan marah. Xiao Shuzi, begini? Tidak baik, kan? Tenang saja, ikuti aku. Ibu Suri, ini, hamba baru saja membuat minuman ini, manfaatnya besar sekali. 1 gelas, kau pembuka selera, 2 gelas, ginjalmu tidak lemah. Bah, Ibu Suri, pokoknya ini barang bagus. Oh, kalau begitu, biar aku coba. Katakanlah, ada apa? Anu, Ibu Suri, masalahnya tidak besar, tapi agak sulit ditangani. Omong kosong. Di dalam istana ini, masih ada hal yang aku rasa sulit.
Kalau hamba tidak salah tebak, permaisuri seharusnya masih 10 menit lagi sampai di istana Changchun. Yang kau ganggu adalah permaisuri. Lapor, Ibu Suri, jika tidak ada halangan, memang benar begitu. Kamu. Kenapa kamu memancing orang yang salah? Kenapa kamu memancing ratu? Dia adalah permaisuri istana. Ibu Suri, aku juga tidak sengaja. Hanya dengan orang dari istana Wei Yang, sedikit masalah dengan Kong Wang. Yang lainnya, aku jamin tidak melakukannya. Konflik kecil, saya yang selesaikan untukmu. Tapi ingat baik-baik, mulai sekarang, di istana yang luas ini, kamu bisa memancing siapapun, tapi jangan lagi memancing ratu. Kekuatan di belakangnya tidak bisa kamu bayangkan. Mengerti. Aku bersumpah. Xiao Suzi, ku dengar kamu memukul orang di istanaku sampai setengah mati, memasukkannya ke karung dan membawanya ke halamanmu. Anu. Hahaha, Kong Wang adalah saudara karibku, teman dekat, bagaimana mungkin aku memperlakukannya seperti itu? Pasti ada orang jahat yang menyebarkan fitnah. Hehe. Aku hanya bertanya. Di mana sekarang Kong Wang dari istanaku? Aku ingin membawanya kembali. Baik, Ratu, aku hanya memiliki sedikit masalah dengan Kong Wang. Adapun kemana dia pergi, aku pasti tidak tahu. Apakah dia pergi menemui mantan kekasihnya, bermain elang, menangkap ayam? Xiao Shuzi, apakah kamu benar-benar menculik Kong Wang dari istana Wei Yang? Ibu Suri, hamba benar-benar difitnah. Ratu, sebaiknya kamu kembali dulu, aku pasti memberimu jawaban. Hehe. Baik, menurut Ibu Suri, aku pamit dulu. Xiao Suzi, inikah yang kamu sebut konflik kecil? Anu, Ibu Suri, babi betina di rumah akan melahirkan, aku harus cepat pulang melihatnya. Aku pergi dulu ya. Aku bilang, aku akan mengatakan semuanya. Aku mohon padamu. Sebelumnya Ratu menyuruhmu menjadi pasangan dengan kakakku, itu untuk mendapatkan resep parfum di tanganku, kan? Ya. Ratu menemukan bahwa kamu sangat dekat dengan Gu Yorong, maka dia ingin aku mendekati Gu Yorong lalu bersama-sama melawanmu. Baiklah, aku tanya lagi, apa langkah selanjutnya kalian? Iya. Adalah menggunakan kemampuan keluarga Zhang Sun, mengirim ahli untuk melawanmu, langsung diam-diam menculikmu kembali ke keluarga Gong Sun. Ini kan istana, ahli keluarga Zhang Sun bisa masuk? Bisa. Bukan hal yang sulit. Air dinasti Xia besar ini cukup dalam ya. Bang, semua karena Ratu memaksaku. Aku benar-benar tidak berniat mengincar wanitamu. Tolong lepaskan aku, ya? Cepat pergi. Baik. Pergi, ikuti dia. Ratu, apa lagi taktikmu? Hanya saja, jangan membuatku, eunuch palsu ini, terdesak.